Kami akan membacakan ulang peraturan materi MPLS 2020. Pertama, wajib mematikan mic. Bu Rike selaku pembina OSIS dari SI 4 dan SI 9. Untuk Bu Rike, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Puji Rahayu, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya semua pejuang Bawi Karsu? Bu Rika harap kalian di rumah di tengah pandemi seperti ini ya, kalian harus jaga kesehatan, makannya dijaga, sering-sering olahraga. Oke, hari ini kita bertepatan sekali ya, ada banyak materi. Materinya tadi sudah ada 3. Dijamin yang ketiga ini kalian pasti bosen, ngantuk, tapi Bu Rike harap kalian tidak bosen ya mendengarkan selama 1 jam ke depan bersama Bu Rike di materinya yaitu tentang anti bullying. Oke. Nah, perkenalkan terlebih dahulu ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, nama saya Ibu Rika Andrias SPD, biasanya dipanggil Bu Rika aja. Kemudian saya mengajar mata pelajaran sejarah, nanti kita bakalan ketemu ya di kelas 10. Jangan bosen-bosen ketemu sama Bu Rika, apalagi yang anak IPS. Soalnya nanti kita bakalan ketemu 1 minggu selama 2 kali. Wah, pasti kalian akan merasa, aduh Bu Rika lagi, sampai bosen aku tuh. Nah, harapan Bu Rika, kalian gak akan seperti itu ya. Terus yang kedua, selain sebagai guru, pasti kalau itu ya. Yang kedua, Bu Rika juga sebagai pembina OSIS di SI 4 dan SI 9 tahun pelajaran 2020-2021 gitu. Kalau yang mau mengunjungi mungkin mau fallback berike ya sekalian promosi nih. Ada itu sudah terlihat di sana Instagramnya, silakan dicek, ada @rika_andreas nanti muncul di situ. Silakan follow dulu, nanti karena itu akunnya pribadi ya, nanti mungkin beri kelihati, oh ini sesuai enggak nih sama anak Bawi Karso gitu. Ini spesial, jangan disebarkan kemana-mana, oke. Kemudian kalau butuh kontaknya Bu Rike, mau tanya tentang prestasi atau mungkin tanya tentang mapel sejarah, ngajak diskusi, ngajak jalan-jalan, silahkan anak-anak, monggo ya. Maka dari itu silakan menghubungi Bu Rike di nomor WA yang sudah tersedia di situ, ada 089 836 194 893. Silakan dicatat seperti itu. Oke, jadi materi kali ini sudah Bu Rike jelaskan di awal, yaitu mengenai anti bullying. Kalau kita berbicara tentang anti bullying, wah pasti kita pemikirannya bakal kemana-mana, apalagi isu-isu yang sedang beredar beberapa bulan yang lalu ya. Jadi seperti ini. Nah ini, masih ingatkah Anda dengan ada kasus Justice for Audrey, sama ada yang di sebelah kanan, kalau di sini kanannya Bu Rike ya, itu ada adik Rizal. Yo, siapa yang nggak kenal 2 kasus ini? Oke, supaya ini nanti presentasinya Bu Rike atau penyampaian materi yang Bu Rike laksanakan ini tidak membosankan, maka Bu Rike membutuhkan respon dari kalian. Jadi Bu Rike ingin kalian menjawab. Silakan melakukan chat di kakak di admin situ ya, di Zoom. Silakan chat yang mau menjawab soal kasusnya Justice for Audrey dan adik Rizal. 1 orang saja cukup. Bu Rika tunggu.
Ayo pejuang Bawi Karsu pasti berani menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh siapapun itu. Yang penting maju dulu, salah atau benar urusan kedua ya. Yang penting PD-nya dulu. Karena kita berbicara sesuai tema kita hari ini yaitu tentang anti bullying. Berarti yang pertama adalah PD yang harus dikuatkan dulu. Gimana? Ada? Sudah, ada. Atas nama siapa? Nashwa. Oke, boleh. Nanti silakan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, Nak. Ayo, silakan speak up. Oke, halo Naswa, selamat bergabung menjadi bagian dari SMNTK Malang. Bagaimana Nak tanggapan Naswa tentang boleh milih salah satu ya, Justice for Audrey atau Adik Rizal? Oke, boleh, silakan. Tahu kasusnya Adik Rizal itu enggak? Gimana kasusnya? Udah itu aja. Pembuliannya bagaimana? Bagaimana? Dibully secara kekerasan. Oke, itu saja. Oke, terima kasih Naswa. Hebat gini loh ya, contohnya salah satu pejuang Bawi Karsu itu memang harus selalu mengungkapkan pendapatnya. Terima kasih sekali lagi untuk Naswa. Oke, sudah. Jadi seperti yang diungkapkan Naswa tadi, benar. Yang ada dua kasus di sini ya, yang Bu Rike utamakan. Yang pertama itu ada Justice for Audrey. Jadi ceritanya itu pada tahun 2019, kalau kalian ingat ya. Dan ini sampai muncul beberapa postingan yang akhirnya sampai di Instagram itu ada hashtag Justice for Audrey gitu. Nah, kok sampai kayak gitu, kenapa gitu loh ya. Kan kita mikir, kok sampai ada kayak gitu, kira-kira kenapa, apa sih yang dilakukan. Nah, jadi ketika itu Audrey ini katanya sepupunya atau saudaranya lah ya, itu kalau enggak salah dituduh merebut pacarnya temennya gitu loh. Lah dia ini membela. Setelah membela, dia langsung dikeroyok sama 7 orang anak SMA. Bayangkan, yang Audrey ini dia adalah anak SMP. Kemudian dikeroyok 7 orang perempuan loh ya. Ini sama-sama perempuan. Bayangkan Rek, sama-sama perempuan. Yang setidaknya di mana menurut Bu Rike, kalau sudah memperhatikan yang namanya gender perempuan, pasti itu punya rasa empati dan simpati yang lebih lah. Iya apa enggak? Iya, pasti semuanya jawab begitu. Nah, katanya ketika dikeroyok itu si Audrey ini mengalami beberapa trauma termasuk kondisi psikis dan mentalnya seperti itu. Tapi yang paling trauma mental ya. Nah, dari sini
akibat pengeroyokan 7 orang siswi SMA tersebut, maka muncul banyak justice for Audrey di media sosial seperti ini. Sampai saking banyaknya sampai muncul seperti itu ya. Kemudian yang kedua, di sebelah kanannya Bu Rike ada adik Rizal, di mana kita ketahui itu kasusnya baru-baru ini ya. Dia adalah seorang berkebutuhan khusus yang membantu ibunya. Apa kuncinya? Membantu ibunya, Rek. Itu loh. Membantu ibunya untuk menjual jajanan yang namanya adalah jalang koteng. Atau kalau di Malang biasanya kita sebut pastel kalau nggak salah. Tadi Bu Rika sempat tanya sama Pak Aryo ya, karena Pak Aryo pengampu mapel bahasa Jawa, jadi pastinya Pak Aryo sudah tahu. Jadi Bu Rika tanya, katanya jalang koteng itu seperti pastel. Nah, ketika itu si Rizal di video-video yang telah beredar itu, Rizal ketika bersepeda, terus di persimpangan jalan itu ya, ada seorang teman-teman, bukan teman lah ya, orang namanya yang melakukan atau pelaku bullying kok dinamakan teman ya, bukan ya. Kita sebut saja dia si X. Nah, si X ini telah merencanakan sesuatu kepada si Rizal. Lalu dia memakai sepeda dengan kencangnya, dengan semangatnya, lalu dia jatuh sampai akhirnya dia kesusahan bangun di waktu itu. Terus ada lagi, pas dia jualan, dicegat ya, dicegat itu diapakan ya bahasa Indonesianya? Diberhentikan, sampai lupa, diberhentikan. Setelah diberhentikan di situ dia nggak sengaja melakukan percecokan sedikit ya, mungkin karena dihina, terus si Rizal itu nggak terima, dia mencoba untuk memegang sesuatu milik sang pelaku itu. Lalu sama sang pelaku langsung dituponjok. Waduh. Kalian sebagai, terutama ya, sebagai orang Indonesia dan juga sebagai Bawi Karsu, bagaimana tanggapan kalian, Rek? Itu yang perlu dipejamkan. Dan silakan dicatat ya, Bu Rika minta untuk materinya Bu Rika ini tidak usah dirangkum, tapi kalian cukup nanti perhatikan kata-kata Bu Rika ya. Yang pertama, sebutkan beberapa kasus bullying yang ada di Indonesia, minimal 10 kasus. Oke, jadi yang pertama, sebutkan kasus bullying di Indonesia minimal 10 kasus. Oke, sudah ya? Kita lanjut next di selanjutnya. Nah, ini berbicara tentang ini tadi, ada Audrey, kemudian adik-adik Rizal ya. Semuanya mereka adalah di sini posisinya sebagai korban. Lah, lalu bila dewasa ini kita sering menyebut ya, di media sosial terutama Instagram itu selalu bilang ada hubungannya antara bullying, insecure. Insecure atau apa sih bacanya? Insecure gitu ya. Nah, silakan. Jika ada pejuang Bawi Karsu yang ingin menjawab pertanyaan ini, silakan chat ke admin ya. Bu Rika tunggu sekarang juga. Pertanyaan yang sekarang yang Bu Rika membutuhkan jawaban yang ini ya. Bagaimana hubungan antara bullying dengan insecure? Ini yang lagi viral nih di sosial media kebanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Nak? Panggilannya Hesti. Selamat bergabung di SMA 3 Malang, Hesti.
Oke, Esti, jawabannya bagus sekali nak, keren. Terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi benar ya, apa yang dikatakan oleh Hesti, jadi hubungannya antara bullying dengan insecure itu sangat berhubungan sekali. Kenapa begitu? Gini, jadi misalnya seseorang dibullying. Nah, misalnya Burike dibullying ya, ketika kecil, terus dikatain, kamu itu terlalu pendek gitu loh, cebol. Nah, biasanya dipanggil dengan kata-kata seperti itu. Kata-kata itu akan membekaskan di dalam hati sehingga diri ini merasa bahwa dirinya ini adalah orang yang cebol, tidak percaya diri. Padahal sebenarnya orang-orang di sekitar mereka itu mengetahui kalau Burike ini tidak pendek. Cuma entah orang itu punya iri atau apa ya, kok bisa ngatain Burike ini cebol gitu loh. Jadi itu bisa berhubungan. Atau bisa dibalik juga. Insecure hubungannya dengan bullying ada karena dia tidak pede. Misalnya biasanya ini terjadi sama seorang cewek. Mohon maaf ya, Burike tidak bermaksud menyinggung siapapun. Biasanya seorang perempuan kalau sudah menuju masa pubertas itu mereka selalu kayak menghadapi situasi-situasi di mana tidak mendukung mereka. Misalnya saja ya, muncul jerawat. Nah, kemunculan jerawat ini nantinya akan menimbulkan bekas. Lah bekasnya itu biasanya kan kayak bopeng gitu ya. Nah setelah bopeng itu dia lihat teman-temannya di IG, dia posting IG lah, katakanlah posting IG di akun story-nya. Kemudian setelah itu dikomen sama teman-temannya, wajahmu kok bopeng sih, kamu jelek, kamu hitam, kamu lo lebih cantik dulu gitu. Nah itu ada banyak hubungannya. Makanya ya insecure sama bullying ini punya hubungan antara keduanya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang tadi ada beberapa kasus sebagai pembukaan, ada kasusnya Audrey sama Riza, dan juga barusan Burike tanyakan tentang bullying dan insecure. Sekarang kita ke pengertiannya bullying ya. Jadi kalau menurut bahasa, bullying itu dari bahasa Inggris yang artinya adalah perilaku intimidasi, penindasan, atau perundungan. Nah kalau di Indonesia biasanya kita kenal itu sebagai kasus perundungan seperti itu. Lah kalau anak-anak sekarang atau anak-anak zaman milenial itu lebih keren menyebutnya dengan nama bullying. Bullying nggak ada kerennya, keles gitu ya. Oke, jadi bullying ini apa aja sih yang termasuk bullying di dalamnya? Bullying salah satunya ini banyak sekali, Burike ini punya pakai akun ini ya. Burike ambil data dari Rahasia Gadis ya, pakai IG-nya Rahasia Gadis. Di sini katanya bullying itu bukan hanya tentang melakukan kekerasan fisik. Nah ini nih, atau melontarkan kata-kata intimidasi. Wah, tetapi juga satu yang termasuk dalam kategori bullying, mengucilkan. Kemudian yang kedua, membuat malu atau menertawakan. Ayo, siapa ini? Yakin, Burike, di sini pasti secara tidak sengaja banyak yang melakukan hal ini. Kemudian mengkritik segala yang kamu lakukan dan menyebarkan hal negatif tentangmu. Nah, setelah melakukan beberapa hal tersebut, misalnya menertawakan hal kecil ya, kayak gini. Kamu tadi itu loh pakai baju kebesaran, kayak sundel bolong tahu nggak? Misalnya gitu. Terus dia ketawa, gitu. Maaf ya, aku cuma bercanda. Iya rek, batinmu bercanda. Batine sing nrimo iki lho rek, gak tega. Pegel. Iya apa enggak? Iya, pasti. Dan itu kalau dia minta maaf, aku minta maaf ya. Aku tadi ngatain kamu. Kamu kata kayak pakai baju nggak pantas gitu ya. Maaf ya, aku bercanda kok. Mungkin seseorang itu akan memaafkan. Iya, aku maafkan. Tapi rek, sing perlu diingat satu hal. Perkataan itu akan membekas di hati. Sampai nanti, sampai tua itu. Beneran itu. Ada yang di sini pernah merasakan hal tersebut? Pasti ada. Walaupun itu dikit. Nah, anehnya kalau di Indonesia perilaku bullying atau
perundungan ini sering dikaitkan dengan bercandaan gitu ya. Entah kenapa kadang yang dibully atau si korban ini merasa seneng gitu. Misalnya gini, dipanggil, bol cebol gitu. Berarti panggilannya sampai nanti SMA juga cebol gitu ada. Dan itu enggak hanya 1, 2, 3. Semuanya pasti mengalami. Nanti kita lihat di kelas-kelas. Bu Rike sering sangat menjumpai anak-anak yang memanggil dengan nama sebutan lain. Misalnya bocil, bocah cilik, terus apa lagi ya? Lontong kayak gitu. Kenapa kamu kok dipanggil lontong? Soalnya badannya kayak lontong, Bu. Kelepet-lepet gitu. Enggak ya? Jadi nanti Bu Rike harapkan kalian itu melek gitu loh, Rek. Bahwa bercanda itu enggak harus sakit hati seperti itu. Apalagi sampai nancep yang terus nanti akhirnya menimbulkan dosa bagi kamu sendiri. Bagi yang mengucapkan, kamu nggak ngerasa, tapi nanti akibatnya, gitu ya nak ya. Oke, jadi ini dapat dilakukan berulang-ulang untuk melukai individu, baik emosional, fisik, dan membuat pelaku mendominasi dan korban menjadi pihak yang lemah. Nah nanti di sini kajiannya Bu Rike itu ada banyak. Yang pertama nanti ada kenapa kok bisa bullying, dampaknya bullying dari sisi pelaku, dari sisi korban ya, kenapa kok bisa tadi sampai seperti itu. Oke, lanjut. Lah, di sini kita main data statistik kasus bullying. Di sini Bu Rike ambil dari sumbernya itu Liputan 6. Di situ ada ya, di bawah Liputan 6. Kasus bullying terhadap anak tahun 2011 sampai 2016. Lihat itu. Ada grafik-grafiknya, tinggi sekali. Apalagi di sini ada lagi. Nah ini menurut data KPAI tahun 2019, berarti ini yang terbaru karena tadi pagi Bu Rike nyari yang tahun 2020 kayaknya belum muncul ya. Jadi di sini ada, itu yang terakhir tahun 2018, korbannya 107, pelakunya 127. Wow, semakin banyak setiap harinya. Miris gak Rek kalian lihat kayak gini? Kalian gak nyadar loh melakukan. Walaupun itu hal kecil. Misalnya, Bu Rike itu nggak secara sengaja ya ngajar di kelas. Terus sama teman-teman ketika absen nama, misalnya Imam ada Bu, Robi ada Bu, terus Mahmudi ada Bu, misalnya gitu. Terus setelah Mahmudi biasanya anak ini namanya Ananda gitu ya, dipanggil siapa ya, Mendol kayak gitu. Mendol Bu, ada langsung gitu. Lah Bu Rike keceplosan bilang Mendol. Nah itu sebenarnya juga nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Sebisa mungkin semuanya menghindari hal-hal seperti itu, karena nanti kita tidak hanya berhubungan dengan di dunia, kalau di dunia kan dengan penjara ya, di akhirat juga. Ini Rek yang paling kejam karena itu melukai hati siapapun. Nah dan parahnya kasus bullying ini itu masih mendominasi di bidang pendidikan seperti yang Bu Rike bilang dari tadi itu. Dan bukan hanya sesama siswa Rek, tapi juga terhadap guru. Makanya kenapa ketika Pak Aryo tadi bilang, saiki Rek gurune Pak Aryo Rek, aku wegah, aku males bahasa Jawa, aku ngantuk ayo turu ae. Salah wong wis gak penak ngajare. Nyanyian gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Ini banyak ya yang dialami oleh guru-guru di sini. Mungkin nanti ketika kalian ketemu Bu Rike di kelas, karena sejarah ini termasuk salah satu mata pelajaran yang mungkin membosankan sekali ya, karena kita berhubungan dengan masa lalu gitu. Ngapain sih Bu masa lalu, mantan kok diingat-ingat gitu ya? Enggak gitu Rek, karena dari mantan itulah kalian belajar menemukan sesuatu gitu loh. Ada yang lagi falling in love nih. Oke, lepas dari itu ya. Biasanya gini, kalau Bu Rike ke kelas itu misalnya kalau dulu sebelum kalian ini itu Bu Rike ada 3 mapel di mata pelajaran IPS. Sosiologi, sejarah Indonesia, sama sejarah peminatan. Lah 3 mapel ini alhamdulillah yang Bu Rike tahu selama ini mereka nggak bosen, tapi nggak tahu ya kalau di belakang Bu Rike mereka ngerasani atau apa. Ya udahlah terserah mereka, yang penting Bu Rike sudah menjalankan tugas gitu loh. Lah disinilah Rek, kalian harus menciptakan pikiran-pikiran positif tentang dirimu, bahwa dirimu ini bisa gitu. Nah ini kita akan belajar jenis-jenis bullying ya. Jadi jenis-jenis bullying yang pertama ada fisik.
Jadi di sini misalnya tadi ada yang ngatain, kamu kok hitam sih, kamu kok gitu sih, kamu kok pendek, itu rambutmu kok keriting, biasanya gitu. Ya terserah gue lah ya, rambut gue, mata gue gitu, terserah. Terus ada verbal. Kalau verbal ini dari perkataan. Nah, ini yang hati-hati ya, karena ini bisa menjadi senjata makan tuan, mulutmu. Nah, adalah harimaumu. Jadi hati-hati sekali dengan yang verbal. Kalau ini sosial. Nah, kalau ini biasanya dengan cara pilih-pilih teman ya. Ini sangat banyak sekali. Jadi nanti ketika masuk di sekolah, biasanya anak-anak yang mempunyai kecenderungan tertentu itu selalu akan membuat geng-geng. Dan ini sebenarnya nggak baik. Selanjutnya ada cyberbullying. Kalau ini melalui media sosial. Jadi nanti mungkin ketika Bu Riko posting sesuatu ya, bentar tak bukain WA-nya. Nah, misalnya seperti ini di IG. Di IG, Bu Rike itu buat story sesuatu atau posting sesuatu. Atau kalau nggak gitu, biasanya yang sering dapat cyberbullying ini adalah artis-artis yang terkenal yang punya jumlah followers yang sangat banyak dan kita kenal sebagai netizen gitu ya. Kalau di Indonesia kan namanya netizen gitu. Jadi mereka sering posting-posting atau komentar-komentar hal-hal yang tidak sepantasnya mereka tuliskan di sini. Dan itu dampaknya sangat buruk. Coba kalian, nantilah kita studi ya, bagaimana efeknya dampak bullying melalui cyberbullying itu. Sangat banyak sekali. Kemudian ini ada penyebab bullying, kalau ini dari sisi korban ya. Kenapa kok si korban, si A ini selalu dibullying sama teman-temannya? Biasanya karena body shaming. Nah itu Bu Rika sudah ngasih gambarnya stop body shaming. Biasanya ini selalu menjadi patokan utama. Apalagi kalau perempuan dan laki-laki ya. Soalnya gini, anak ini, perempuan ini cantik itu bisa dilihat dari bentuk tubuhnya. Lentik matanya, bedaannya yang tebel, bisa make upan, bisa pakai eyeliner. Dan biasanya bisa pakai softland atau gimana lah, terserah kalian. Tuh, gak boleh ya, karena ada gemuk, putih, kurus, hitam, behel, berkacamata. Biasanya yang kacamata disebut udah matanya 4, gak kelihatan gitu loh ya. Gak boleh kurek. Kemudian ras, orang Papua, orang Chinese, dan lain-lain. Wah, kalau ini banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Kalau ini nanti aja di pelajaran kita bahas kalau itu. Kemudian ada orientasi seksual, biasanya anak-anak yang punya kecenderungan sendiri itu sering kita sebut sebagai banci gitu. Gak boleh itu sebenarnya ya. Kita harus menyamai perspektif kita. Kemudian terlihat lemah atau pendiam. Dan yang kelima, terlihat tidak mudah bergaul. Ini akan sangat mudah sekali. Misalnya, katakanlah si Doni. Doni ini anaknya pendiam di kelas. Tapi pinter Tapi karena kepinterannya itu dia nggak mau sama siapa-siapa, dia diam terus. Lah maka dari itu di kelas dia disebut sebagai anak yang culun, seperti itu. Lah oleh karena itu menurut Bu Rike beberapa hal yang sudah ada di sini itu harus diatasi melalui diri kalian sendiri. Kalian harus punya pilihan ya, mau jadi introvert atau extrovert, terserah kalian. Tapi yang mana introvert atau extrovert itu kan biasanya sudah bawaan ya, dan itu ya harus gimana caranya kalian biar tidak seperti itu. Kalian harus mengembangkan apapun yang kalian miliki dan yakin saya pasti bisa seperti itu. Nah ini penyebab bullying, kalau ini dari sisi pelaku ya, ada banyak memiliki masalah pribadi, pernah menjadi korban bully, rasa iri pada korban, kurangnya pemahaman, dan mencari perhatian. Ya, sebenarnya orang yang bully ini adalah orang yang perlu dipertanyakan, dikasih tanda tanya yang besar. Kenapa demikian? Loh, lah ngapain orang itu bully? Kita loh nggak apa-apa. Kok orang itu ngata-ngatain kita? Berarti kamu aja yang iri sama aku. Gitu. Tanamkan mindset itu dalam-dalam pada pikiran kalian. Kalau kalian tanamkan hal itu, pasti semuanya menjadi baik insya Allah. Jadi ini nanti
akan kita bahas menurut sisi sosiologis ya. Kalau di dalam sisi sosiologis ini perlu dicatat ya. Jadi wajib dicatat. Jadi selain tadi yang pertama adalah sebutkan jenis bullying yang ada di Indonesia, sekarang yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan sosial. Jadi menurutnya Bu Rike, kenapa si pelaku ini kok sampai melakukan pembulian? Kalau dilihat dari sisi sosiologisnya, berarti dia termasuk ke dalam yang namanya devian. Devian atau penyimpangan sosial. Lah, penyimpangan sosial atau faktor-faktor penyimpangan sosial ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sub kebudayaan menyimpang, yang kedua sosialisasi tidak sempurna, dan yang ketiga teori labeling. Kita bahas yang pertama. Yang pertama ada teori sosialisasi tidak sempurna. Jadi kalau sosialisasi tidak sempurna itu, mohon maaf ya, Bu Rike tidak menyindir siapapun, jadi mohon maaf sekali, misalnya di dalam keluarganya ada yang broken home, terus anak itu kan otomatis jadi bingung, harus bercerita ke siapa, ya, ke mama atau ayah ya, terus atau mungkin keduanya sama-sama sibuk terus gak bisa. Nah, akhirnya anak tersebut melakukan penyimpangan ke hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada sub kebudayaan menyimpang. Nah, ini sangat berembetan sekali dengan yang nomor 1. Jadi karena sosialisasi tidak sempurna tadi, di keluarga yang menjadi inti tadi tidak bisa memberikan arahan, maka yang di kedua ini, di sub kebudayaan menyimpang, dia akhirnya karena di rumah tadi kan nggak bisa ngasih nggak bisa ngasih pencerahan ya, aku bingung nih mau cerita kemana, akhirnya dia melampiaskan ke hal-hal yang buruk, seperti itu nak. Jadi misalnya mohon maaf sekali karena di rumahnya ada di perceraian, terus akhirnya dia bergabung dengan anak-anak yang ada di klub malam, terus anak-anak yang suka minum minuman keras, yang suka narkoba yang disampaikan oleh Pak Aryo tadi, atau mungkin yang suka itu loh, nyayat-nyayat itu loh. Katanya kalau sudah nyayat 1 itu dia memberikan efek yang lega sekali. Apa mungkin seperti itu? Bisa jadi ya, karena banyak sekali. Bahkan ada yang sampai dia itu bergabung ke dalam suatu komunitas yang dimana, mohon maaf ya, kurang srek dengan yang awalnya, seperti itu. Nah, setelah itu yang ketiga ada teori labeling. Jadi teori labeling ini sangat berpengaruh, terutama seperti ini. Karena tadi sudah disebut, misalnya ya, Mbak Nana, katakanlah, Mbak Nana itu seorang kakak kelasku. Kakak kelasku waktu tahun 2019 pas aku di Semanti. Terus Mbak Nana itu dulu ketika di SMA aku sering masuk BK. Dan itu setiap hari, hampir keluar masuk dan namanya selalu dicari seperti itu. Lah, oleh karena itu sama guru-guru dan anak-anak, Nana ini dikasih label. Nah, dikasih cap sebagai anak yang nakal. Lah seperti itu. Tapi sebenarnya Mbak Nana ini masuk BK bolak-balik gara-gara apa? Gara-gara dia bingung menentukan bakat dan minatnya, bukan karena bermasalah ya. Maka karena Mbak Nana tadi sudah terlanjur dicap nakal, Mbak Nana melakukan berbagai hal yang baik-baik, tetap aja kan dianggap nakal kan? Siapapun diperjelas, ini loh aku gak nakal, gak akan percaya. Nah, oleh sebab itu Mbak Nana yang jadinya gak nakal menjadi nakal. Karena apa? Ya karena label yang sudah diberikan oleh masyarakat luas, terutama guru dan teman-temannya di sekolah. Maka Bu Rike berpesan, jangan sampai hal ini terjadi, benar-benar. Jangan sampai ada teori labeling di SMA Negeri 3 Malang. Semuanya Bu Rike yakin anak-anak anak-anak SMP yang sudah masuk ke SMA Negeri 3 Malang menjadi siswa pilihan yang bisa bergabung ke SMA Negeri 3 Malang, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian mengotori nama baik SMA 3 dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini penyebab bullying
Jadi ada yang sama ya, tadi merasa bully itu menguntungkan, kurangnya rasa empati. Lah ini sama. Kemudian ada ini yang paling penting nih, ciri pelaku bullying. Kita baca sama-sama. 1, dia itu memiliki keinginan untuk mengendalikan orang lain. Wah, rasa itunya sangat besar sekali, legitimasi kekuasaannya. Kemudian yang kedua, fokus pada diri sendiri. Dia nggak mau memperhatikan sekitarnya. Yang ketiga, memiliki keterampilan sosial yang buruk dan sulit bergaul. Wah, iki rek, senengannya kayak gini ya. Sering merasa tidak aman dan membuat dirinya nyaman dengan cara menggertak atau mengganggu orang lain. Nah ini, apalagi biasanya ada yang preman. Tapi kalau di SMA 3 udah nggak ada itu preman. Biasanya kan minta-minta uang di kantas kayak di TV-TV gitu ya. Tapi di sini nggak ada, tenang aja kalau itu nggak ada. Kemudian yang kelima, kesulitan untuk memahami emosi seperti rasa bersalah, empati, belas kasih, dan penyesalan. Berarti kalau sudah mencapai nomor 5 ini, dia harus pergi ke psikologis atau konsultasi dengan pakarnya seperti itu. Berarti rek, kalau kamu sudah merasa dirimu di nomor 5, berarti kamu sedang bermasalah. Berobatlah kalau bermasalah, biar apa? Biar sembuh. Yo. Oke. Kemudian ini dampak bullying, ketakutan, stres, depresi, banyak sekali ya. Bahkan rek, yang Buri ketemukan kasus di luar negeri kemarin, Buri itu sebenarnya sempat mau nayangkan YouTube ya, tapi enggak lah, kapan-kapan aja kalau kita di kelas nayangkan YouTube gitu. Lah, di situ banyak kayak efek samping atau dampak yang disebabkan oleh kasus bullying ini, kebanyakan sudah yang paling akut itu adalah bunuh diri, yang paling menyeramkan. Dan bayangkan, jika kamu berada di posisi sebagai pembuli, kalau yang kamu bully itu dia bunuh diri, terus kamu merasa lega, berarti kamu yang perlu dibawa ke psikiater. Tapi kalau kamu punya bersalah, ayo segeralah bertobatlah. Ya mungkin kamu saat ini ya tidak sampai membuat korban yang kamu bully itu bunuh diri. Tapi suatu saat kamu akan dibalas dengan pembulian yang kamu lakukan di mana di lain hari itu tadi. Nanti kamu akan panen. Makanya tanamkanlah hal-hal yang baik-baik ya, supaya kamu juga menanam hal yang baik. Kemudian ini mengalami masalah di sekolah, prestasi nilai, memiliki masalah suasana hati, tidur, nafsu makan, dan tingkat energi. Oke, lanjut. Nah, ini kita bermain data lagi. Jadi ini beberapa efek yang disebabkan oleh dampak bullying. Ada sakit perut, tegang, mulai dari yang bawah ya. Yang paling banyak itu depresi, depresi sedang. Yang paling sedikit apa itu? Sakit perut. Nah, yang paling sedikit sakit perut. Masalah tidur loh, sangat banyak sekali. Soalnya dia mikir ya. Yang paling tinggi adalah depresi sedang. Nah, yang kita takutkan jangan sampai depresi sedang ini menuju depresi kuat, kemudian tidak ada jalan akhir, akhirnya mereka memutuskan untuk jalan yang paling utama yang harus ditempuh adalah bunuh diri. Jangan sampai beneran. Oke. Kemudian ini cara mengatasi bullying, ada banyak. Silakan cara mengatasi bullying ini selain di sini, karena ini sangat umum ya. Mungkin kalian mempunyai teman yang di sekolah dulu atau teman di rumah, di lingkungan sekitar yang mungkin saat ini sedang mengalami proses pembulian seperti ini. Jadi Ibu Rike minta dari 10 permasalahan bullying yang ada di Indonesia tadi, itu silahkan dicari cara mengatasinya. Oke? Ya, dari 10 permasalahan di Indonesia kasus bullying yang sudah kalian cari tadi, silakan dicari cara yang paling ampuh untuk mengatasinya. Kalau di Bu Rike kan ini ada ya, bicara pada pelaku, bantu teman yang menjadi korban, tingkat keberanian dan rasa percaya diri. Kalau ini paling penting, abaikan penindasan dan jauhi. Ceritakan. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting di sini ya, ini ada film, tapi Bu Rike belum sempat nonton filmnya ya. Mungkin kalian yang di rumah sudah nonton, silakan nanti berbagi info. Jadi yang perlu kita tingkatkan untuk menghadapi anti bullying yang pertama adalah I am perfect. Berarti saya ini sempurna. Wis yakin orek. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna kan?
Tapi kamu harus yakin bahwa dirimu ini adalah sempurna. Terus yang ini, langkah mengubah insecure menjadi bersyukur. Dari insecure menjadi bersyukur. Wes punya rasa bersyukur yang tinggi. Misalnya aku nggak bisa masak atau aku nggak bisa mata pelajaran fisika gitu ya. Tapi aku mampu di bidang mata pelajaran IPS. Ya sudah, fokuslah di satu bidang di situ. Gitu ya. Jangan merasa dirimu ini kurang seperti itu ya. Oke. Jadi yang paling penting di sini. Nah, ini yang terakhir dari Bu Rika mungkin ya sebagai penutup perjumpaan kita kali ini. Jadi kita stop bullying now, stand up and speak out ya. Jadi ada bullying, ada pertemanan, bullyingnya dicoret ya. Stop bullying berarti berhenti bullying. Mari kita junjung pertemanan, kemudian empati yang tinggi, baik hati, menghargai, dukungan, serta pertemanan. Oke, untuk pemateri dari Bu Rika sudah selesai. Silakan jika ingin bertanya. Terima kasih kepada Bu Rika sebagai pembawa materi ketiga hari ini. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dari materi yang sudah disampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan mengaktifkan raise hand di Zoom. Pejuang Bawi Karsu di sesi terakhir harus tanya ya. Ini menandakan bahwa siswa Bawi Karsu masih antusias mengikuti sesi terakhir. Hesti lagi. Silakan untuk Hesti siap mengajukan pertanyaannya. Silakan untuk Untuk pertanyaan ketiga, silakan ajukan pertanyaan untuk De Amelia.
Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya 3 orang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya 3 orang dari Pejuang Bawi Karsu. Bu Rike kira ya, kalian sangat antusias mengikuti kegiatan MPLS walaupun ini sesi terakhir jam tidur mungkin, jam istirahatnya kalian. Tapi memang kalian harus selalu membiasakan dengan kegiatan SMAN 3 Malang ya. Oke, terima kasih untuk Hesti, Amelia, sama Lukman. Untuk Hesti dulu ya. Apa yang harus ditanamkan pada diri sendiri agar tidak menjadi pelaku perundungan? Yang pertama dulu nak ya. Nah, kalau ini memang kita harus serba hati-hati. Soalnya kita nggak nyadar, seperti apa yang sudah beri kebilang tadi, kata-kata atau mulutmu ada harimaumu. Nah, jadi seperti itu. Bayangkan saja, kalian itu sedang menghadapi, sedang berbicara dengan orang yang sensitif, wes gitu aja. Kalau menurutnya Bu Rike seperti itu. Jadi kalau orang sensitif, kalau dia diajak berbicara, pasti kan kita salah ngomong sedikit, nanti gimana gitu ya. Pasti kita akan selalu menjaga hal-hal. Jadi posisikan diri kita seakan-akan kita berbicara dengan orang yang sensitif atau orang yang kita hargai. Begitu saja. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan agar kita berani menolak perundungan? Itu loh. Seperti yang sudah Bu Rike katakan tadi, beranilah untuk berbicara. Yang pertama, caranya untuk menolak perundungan, kalau kamu sudah menemukan indikasi itu pada diri sendiri atau teman dekatmu, langsung saja bilang, cerita dulu. Pertama kali, kamu harus punya orang yang kamu percaya. Ya. Harus punya orang yang kamu percaya, entah itu keluarga atau sahabat dekatmu. Pastikan orang itu tidak akan membocorkan informasi darimu. Kemudian, kalau kamu sudah membicarakan hal itu, baru kalau misalnya terjadi di lingkungan pendidikan ya, keluarga sudah dibilangi, baru nanti cerita ke guru yang kamu percayai. Pegang itu nak. Cerita guru yang dipercayai, baru nanti akhirnya di BK, nanti insya Allah di sana kamu akan dibimbing. Pokoknya berani berbicara, jangan semakin diam. Kalau kamu dirundung terus semakin diam, maka orang yang dirundung itu akan semakin senang. Begitu ya. Jadi beranilah berbicara. Lukman, bagaimana cara memotivasi teman agar tidak insecure? Ini kayak beda sih ya. Kalau Amelia tadi temennya udah sampai gak nafsu makan, insom gitu ya. Nah, kalau Lukman ini memotivasi teman agar tidak insecure. Gini aja, disuruh bersyukur. Kalau Bu Rike sih gitu aja. Dan Bu Rike punya moto. Motonya apa, Nak? Motonya yang sudah ada di halaman pertama, PPT-nya Bu Rike yang tadi. Be the best, don't be the best. Oh, apa tadi? Bentar. Iya, do the best, don't be the best. Kok sampai lupa ya sama motonya sendiri. Nah, moto yang Bu Rike pegang mulai dari awal Bu Rike kuliah ya, karena Bu Rike dapatnya itu ketika mau lulus SMK kelas 3 kalau nggak salah, baru sampai sekarang moto itu Bu Rike jadikan pedoman. Dan Bu Rike yakin Bu Rike harus melakukan sesuatu yang benar-benar menurut Bu Rike itu usaha termaksimal, usaha terbisanya Bu Rike gitu. Bu Rike nggak pernah untuk menjadi nomor 1 gitu loh. Pokok apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang sudah kamu lalui itu harus bersyukur. Dan jangan lupa selalu melakukan introspeksi diri ya, asal tidak terlalu berlebihan. Seperti itu menurutnya Bu Rike. Terus kamu lo Amel tadi? Terus yang ada Amelia itu pertanyaannya boleh diulang, kurang jelas tadi. Oh iya. Kepada Amelia minta tolong diulang lagi ya nak ya. Pertanyaannya kurang jelas.
Oke, Amelia, terima kasih, Nak. Jadi mungkin yang beri ketangkap ya, ini kasusnya itu sudah terlalu tinggi gitu. Nah, di sini kalau menurut Bu Rike, si anak ini berarti dampaknya kan sudah sangat tinggi sekali. Lah, oleh karena itu sebaiknya dia gak baik ya kalau tidak sampai memperhatikan orang lain, sampai tak acuh berarti sosialnya kan sudah hilang. Dia sudah tidak lagi melihat lingkungan sosialnya. Nah, ini sepertinya perlu dibawa ke konsultasi yang berpakar seperti itu menurut kalau berikut. Ya gitu aja, Nak. Sekiranya sebagai penutup, kalau ini ya biar pakarnya aja. Oke, baik. Bu Rike kira sudah cukup. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya dalam menyampaikan atau menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih atas atensinya dan antusiasnya di siang hari ini, yang mungkin kalian hari ini banyak kegiatan sekali, ada 3 pemateri, dan besok masih ada lagi beberapa acara, silakan ditunggu. Dan tetap jaga kesehatan ya, minum banyak vitamin, jaga kondisi, perbanyak olahraga. Begitu ya, Nak ya. Terima kasih. Kita salam Bawi Karsu sama-sama ya, di rumah kita sama-sama. Oke. Bravo Bawi Karsu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih pada Bu Rike sebagai pembawa materi yang terakhir pada hari ini, dan mengingatkan kembali untuk kegiatan materi yang akan disampaikan untuk hari esok, dan dipersilakan. Dan untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Dan untuk link pengumpulan tugas habis ini akan dikirim ke grup masing-masing. Terima kasih.